teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Oke, malam hari ini kita lanjut dengan materi sistem trading. Secara detail di materi, di soft copy yang dibagi ke teman-teman sudah lengkap, sudah cukup lengkap di sana, sehingga tinggal dibaca, difahami, dan tentu dipraktekkan ya. Kalau kita tidak banyak praktek, ya akan sulit nanti kita mengenal lebih dekat. Kita akan mengenal karakternya juga akan cukup sulit nanti. Kita awali dari yang kita sampaikan tadi, ada sistem trading ya. Ada sistem trading ya. Seperti apa sistem trading yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan strategi ya. Kita akan masuk ke sistem trading dulu ya. Apa itu sistem trading ya? Sistem trading ini bahasa gampangnya adalah SOP-nya atau aturan main yang kita akan nanti jadikan sebagai dasar. Sebagai dasar acuan kita nanti menentukan titik entry kita. Sebagai dasar acuan kita untuk menempatkan posisi order kita. Kalau kita tidak punya sistem trading, trading hanya apa adanya berdasarkan emosi, berdasarkan perasaan, maka yang terjadi kita akan diombang-ambingkan oleh pergerakan pasar. Sehingga aturan ini nanti kita akan bahas secara detail di materi teknikal ya. Menyangkut apa saja dari SOP-nya ini atau aturan main dari trading ini. Yang pertama tentu berkaitan dengan bagaimana cara entry. Cara entry bukan hanya sell dan buy, tapi kapan saat yang tepat. Yang saat tepat itu artinya berpotensi, punya probabilitas yang tinggi ketika kita entry di sana, ada peluang untuk kita bisa taking profit. Kalau kita tidak tahu cara kita entry ya, kapan market itu memenuhi syarat atau kapan pasar itu yang berpotensi yang bisa sesuai dengan yang kita rencanakan. Tentu nanti ada beberapa kriteria. Apakah kriteria itu dalam bentuk pola candle atau mungkin dalam bentuk yang lain ya. Apakah dalam bentuk pola atau dalam bentuk mungkin breakout, atau mungkin bisa jadi ada pola lain yang pola itu bisa menjadikan petunjuk bahwa market itu akan bergerak lanjut. Market akan bergerak berbalik. Sehingga ketika kita sudah mengetahui kemungkinan besar market itu akan bergerak di satu arah, maka tentu kita akan mudah menentukan titik entry-nya. Maka kita akan mudah untuk melakukan entry point di situ. Sehingga kalau marketnya mau bergerak naik, ini ada peluang, ada potensi market akan bergerak naik, sehingga saya ambil posisi buy di situ. Dan sebaliknya, ketika dalam pergerakan pasar itu tidak ada pola yang terbentuk, artinya pola itu yang memenuhi syarat dari trading saya, maka tentu saya harus menunggu konfirmasi berikutnya. Ketika pasar itu membentuk satu pola, yang pola itu terkonfirmasi sesuai dengan syarat trading saya, sesuai dengan aturan main saya, maka saya baru entry. Ya, nanti di posisi entry ini akan muncul namanya trigger. Trigger ini bisa 2-3 syarat nanti terpenuhi baru kita entry ya, kalau kita menggunakan trigger ini. Karena tidak hanya kita menggunakan trigger yang bersyarat, bisa jadi kita nanti menggunakan koreksi-koreksi saat market itu bergerak. Tetap saja nanti ada syarat yang terpenuhi ya. Misalnya ketika dia bergerak kuat naik kemudian mulai ditolak ke bawah. Nah, itu nanti kita bisa lihat dari pergerakan demi pergerakannya. Maka itu masuk dalam aturan entry. Yang kedua, aturan yang nanti menentukan adalah
bagaimana atau kapan exitnya. Kita bisa entry kapan saja, kita bisa entry dengan syarat yang ada yang memenuhi persyaratan kita misalnya. Tetapi kita tidak bisa exit, tidak tahu kapan kita harus close, tidak tahu di area mana kita close. Sehingga market begitu sudah terpenuhi target kita ya, ketika pasarnya sudah memenuhi syarat, kemudian kita entry sudah profit, tidak tahu kita exitnya. Sehingga yang terjadi, kita biarkan, kita menunggu hingga profit kita lebih besar lagi ya. Begitu kita biarkan, begitu marketnya sudah mulai berat ya, dan ternyata berbalik, maka kita hanya akan berpikir, andaikan tadi saya sudah close, maka tentu sudah masuk di kantong. Tetapi karena kita tidak tahu kapan exitnya, maka yang terjadi walaupun sudah profit, tapi karena kita tidak tahu exitnya di mana, maka kita biarkan profit itu berlalu sehingga berbalik lagi jadi rugi. Maka nanti kita banyak belajar tentang kapan exitnya. Yang selanjutnya, batasan resiko. Di dalam trading selalu ada resiko, apalagi high return, high risk ya. Trading itu adalah high risk, high return, berpotensi sangat besar tetapi juga berisiko sangat besar. Maka tugas kita adalah bagaimana potensi besar itu bisa kita dapatkan, resiko yang besar itu bisa kita minimalisir. Itu nanti tugas kita. Bagaimana caranya? Lakukan latihan untuk analisa, kemudian entry. Perhatikan lotnya, perhatikan ketahanan. Kalau market ini bergerak berbalik, maka harus sudah siap dengan simulasi ya. Sudah siap dengan recovery. Andaikan nanti berbalik, maka kita akan lakukan seperti ini. Andaikan nanti dengan cara ini tidak bisa, maka gunakan cara yang lain yang menjadi cadangan kita. Dan itu nanti harus kita latih. Karena tidak ada ilmu yang baku ya. Tidak ada ilmu yang baku harus dengan angka sekian. Ini berdasarkan kondisi psikologi masing-masing, kondisi kecemasan masing-masing, dan tingkat emosi yang berbeda dari masing-masing orang. Maka disitulah nanti kita mencoba seberapa kuat kita menahan floating ya, seberapa ikhlas kita melepaskan kerugian itu, seberapa siap kita dengan kita melepaskan rugi itu. Maka itu disebut dengan risk management atau membatasi resikonya. Kenapa harus dibatasi? Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan dia bergerak berbalik. Sehingga kalau dibatasi ini untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Nah, batasan ini tentu nanti juga ada kriterianya, ada syaratnya. Yang kemarin sudah kita bahas ya. Mungkin bisa jadi batasan ini 2%, mungkin bisa jadi 3%, mungkin bisa jadi 5%. Dan ini nanti masing-masing punya catatan sendiri-sendiri. Intinya harus ada batasan, harus ada aturan mainnya, termasuk cara entry dan exit. Ada batasan resikonya. Ini yang paling penting. Yang selanjutnya, selain kita punya batasan ya, selain kita punya aturan untuk cara entry-nya, cara exit-nya, yang selanjutnya di dalam membuat sistem trading ini harus ada, kita harus punya rencana, punya target namanya. Ya, seperti halnya ketika kita melamar di satu perusahaan, melamar kerja di satu perusahaan ya, tentu kita punya target. Saya punya target gajinya sekian. Saya punya target nanti penghasilan sekian ya, termasuk ketika kita trading, ketika kita bisnis trading. Maka di situ juga sama ya. Di situ juga sama ada target. Nah, target ini juga harus realistis. Kemarin udah kita bahas. Jadi harus ada target yang realistis.
Yang selanjutnya disiplin. Biasakan nanti disiplin dan punya komitmen yang tinggi menjalankan aturan yang kita sudah buat sendiri. Jangan dilanggar walaupun tidak tahu ya. Walaupun orang tidak tahu, atau misalnya kita sendiri yang memahami, walaupun kita langgar tidak tahu orang, tapi itu adalah bagian dari awal kehancuran. Disiplin itu apa? Disiplin itu kita menggunakan strategi kita, selalu menggunakan strategi yang menjadi bagian dari aturan kita. Dan itu kita bisa kembangkan terus nantinya. Ketika salah menganalisa, salah kita koreksi, salah kita perbaiki, terus begitu. Sampai menemukan satu sistem, satu aturan yang cocok. Mungkin di awal nanti bisa mengikuti ya. Di awal nanti bisa mengikuti ya step by step yang kita akan sampaikan. Selanjutnya nanti baru dikembangkan sendiri. Yang selanjutnya, selain disiplin, selain punya komitmen yang tinggi, maka untuk membuat sistem trading ini bisa berjalan dengan baik, jangan lupa untuk selalu membuat satu catatan. Buat satu catatan kecil di mana yang kita lakukan itu kita dokumentasikan setiap hari. Ini kalau kita betul-betul mau mendalami lebih jauh dan memahami karakternya. Kalau kita hanya entry buy dan sell selesai, profit selesai. Entry dan sell, buy dan sell, kemudian rugi selesai, tanpa ada catatan kecil, tanpa ada catatan khusus yang kita sudah lakukan, maka esok hari ketika ini muncul lagi, kita sudah lupa lagi. Yang peluang itu sebenarnya besar, yang harus kita manfaatkan kembali, ternyata kita lupa atau terlewatkan. Sebaliknya, ketika kita berulang kali salah karena kita punya catatan, maka setidaknya kita bisa mengingat untuk selalu berhati-hati. Ketika kita sudah melakukan kesalahan kemarin, maka harus sudah dikoreksi dan kita harus lebih hati-hati. Ini fungsi catatan. Yang selanjutnya di dalam buat sistem trading, maka jangan lupa di situ selalu bersabar untuk menunggu peluang, menunggu market itu sejalan dengan aturan main kita. Ya, setelah itu baru kita melakukan entry point. Artinya harus disadari bahwa di dalam satu bisnis trading ya, ketika kita ingin memahami lebih dalam, maka ini tidak cukup 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Sehingga harus mengikuti prosesnya. Prosesnya apa? Menapai satu demi satu, setapak demi setapak. Mencoba entry, kemudian salah recover, coba lagi entry dengan berbagai caranya, syaratnya, kemudian sekali lagi dibuat catatan, dan seterusnya. Sehingga itu kenapa saya selalu merekomendasikan di awal, ketika kita belum memahami, ketika kita belum menguasai, maka perbanyak latihan di akun demo dulu. Di akun demo itulah nanti kita bebas, kita bisa mengeksplor, menggali potensi kita seluas-luasnya dengan metode-metode yang menjadi mudah bagi kita. Ya, kalau dengan cara ini saya bisa, maka kita bisa gunakan. Kalau dengan cara ini saya gagal, maka kita bisa gunakan cara yang satunya lagi. Kalau satunya lagi masih gagal, kita bisa kembangkan, kita bisa cari yang lain lagi, sehingga terus berproses seperti itu. Tidak ada yang instan, semuanya harus berproses. Dan proses ini tidak bisa simsalabim 1-2 minggu, 1 bulan, 2 bulan bisa. Ya, saya pastikan ini akan cukup lama ya. Sehingga proses ini membutuhkan waktu. Tidak bisa trading langsung kita jadikan sebagai penyelesai masalah atau penyelesai kebutuhan kita tanpa kita ada pengalaman, tanpa kita ada pengetahuan dan ya ilmu di sana. Apalagi untuk bayar hutang ya, saya sangat tidak rekomendasikan ya, karena pasti nanti akan jatuh walaupun modal kasih berapapun. Kalau orientasinya untuk menutup dan membayar hutang, menutup dan membayar hutang dan sebagainya, dikejar dengan kebutuhan,
maka yang terjadi cara berpikir kita akan tidak sehat nantinya. Bisa terganggu logika kita. Ini yang menjadi catatan kita ya. Ini sistem trading, sehingga di dalam sistem trading nanti harus betul-betul kita pastikan sesuai dengan karakter kita.